yaitu mulai dari model-model perkembangan atom. Kemudian kemarin terakhir kamu sudah menghitung jumlah elektron, proton, dan neutron dalam sebuah atom. Saya ulangi sebentar bagaimana cara menentukan elektron, proton, dan neutron dalam suatu atom. Misalnya atom karbon dengan nomor 6, masanya 12, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton sama dengan 6. Kemudian jumlah neutronnya adalah angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang besar 12, angka yang kecil 6, sehingga ketemunya 6. Contoh lagi yang lain. Misalnya Al, logam aluminium, nomornya 13, masanya 27, sehingga jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan 13. Jumlah neutron ya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil sama dengan 14. Itu cara menentukan jumlah elektron, proton, dan neutron dalam suatu atom. Kemarin kamu sudah menyelesaikan itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penempatan elektron-elektron ke dalam kulit-kulit atom. Penempatan elektron-elektron pada kulit-kulit atom. Bagaimana cara menempatkan elektron-elektron pada kulit atom? Pertama, bahwa atom itu memiliki kulit-kulit. Misalnya atom K. Jangan kebesaran, yang kecil saja. Atom C saja dengan nomor atom 6. Berdasarkan teori atom Bohr, atom itu memiliki kulit-kulit. Nah, kulit-kulit atom itu dinyatakan dengan nama K, L, M, N, O, P, Q. Kulit ke-1 namanya K, kulit kedua namanya L, kulit ketiga namanya M, kulit keempat namanya N.
dan seterusnya sampai 8 kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Urutan abjadnya mulai dari K, bukan mulai dari A, dari K. Kenapa mulai dari K? Ya, kesepakatan para ahli. Di dalam kulit atom, itu ada subkulit. Ini namanya kulit. Di dalam kulit ada subkulit. Subkulitnya S. Setiap kulit memiliki subkulit S. S, subkulit S, subkulit S. Di dalam kulit L, itu ada lagi kulit. Ada lagi subkulit, maaf. Subkulit P. Di M juga ada subkulit P. Di N juga ada subkulit P. Di kulit yang ketiga, di kulit M, ada tambahan lagi, yaitu subkulit D. Di N juga ada D. Di N ada lagi selain D, yaitu subkulit F. Jadi semakin banyak kulitnya, semakin tinggi kulitnya, semakin keluar kulitnya, itu jumlah subkulitnya semakin banyak. Subkulit K, kulit K subkulitnya 1, S. Subkulit L, subkulitnya 2, S dan P. Kulit M, subkulitnya 3, S, P, dan D. Subkulit N, kulit N, subkulitnya ada S, P, D, dan F. Nah, di dalam subkulit itu masih ada bagian lagi, namanya orbital. Di dalam subkulit ada bagian lagi yang namanya orbital. Orbital itu sama dengan ruangan, kamar. Subkulit S hanya ada memiliki 1 kamar. Subkulit S 1 kamar, subkulit S 1 kamar, subkulit S 1 kamar. Saya gambarkan dengan garis. Subkulit P ada 3 kamar. 1, 2, 3. Subkulit P ada 3 kamar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Subkulit D ada 5. Jadi jumlahnya ganjil. Semua jumlahnya ganjil. 1, 3, dan 5. Kalau D 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau F ada 7. F itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kamar. Kalau D. Saya ulangi lagi. Untuk kulit K ada subkulit ini, S. Di dalam kulit L ada subkulit S dan P. Di dalam kulit M ada subkulit S, P, dan D. Di dalam kulit N ada subkulit S, P, dan D, serta F. Di dalam subkulit ada bagian lagi yang namanya orbital. S orbitalnya 1, S orbitalnya 1, S orbitalnya 1. Kalau P orbitalnya 3. Kamarnya 3. Kalau D orbitalnya 5. F orbitalnya 7. Orbital itu apa? Orbital adalah tempat kemungkinan ditemukannya elektron. Tempat kemungkinan ditemukannya dan elektron. Kenapa kemungkinan? Karena elektron itu kecepatannya sangat tinggi. Gerakan elektron mengelilingi inti itu kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, 300.000 km per jam.
sama dengan kecepatan cahaya 300.000 km per jam. Sehingga posisinya itu sangat sulit untuk ditentukan karena gerakannya sangat cepat. Ketika kita nunjuk di satu tempat, maka dia sudah berputar entah berapa kali dan di mana tempatnya nggak tahu. Nah, makanya maka elektron itu hanya bisa diduga-duga, oh tempatnya di sini begitu. Nah, masing-masing orbital itu hanya mampu ditempati oleh 2 elektron. Masing-masing orbital hanya mampu ditempati oleh 2 elektron. Contoh ini orbital S. Orbital S itu, subunit S, orbitalnya 1. Maka penempatan elektronnya itu di orbitalnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Yang ke atas nilainya plus setengah, yang ke bawah nilainya min setengah. Menghadap ke atas, menghadap ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kemudian yang P, cara mengisikan elektron yang ada di P pada orbital di subunit P. Kita menempatkannya itu yang berdiri dulu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru yang menghadap ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Berdiri dulu, baru yang ada ke bawah. Yang bernilai plus setengah dulu. Plus setengah, baru yang menghadap ke bawah min setengah, min setengah, min setengah. Untuk yang D juga sama. Ke atas dulu, 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 ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu cara menempatkan di D. Di F juga demikian sama. Sebentar saya menerima yang baru datang dulu, kasihan. Baik, saya teruskan. Yang baru gabung silakan, selamat bergabung. Saya teruskan. Tadi sampai di sini. Jadi sekarang di kulit K itu hanya ditempatin 2 elektron. Di kulit K hanya ditempati 2 elektron ini. Di kulit L elektronnya ada 8. 2 ditambah 6. Di kulit yang ketiga, kulit M, elektronnya ada 2, 8, 10. Ini 18. Ini semuanya 18. Kemudian di kulit N, ini 2, ini 8, ini 10, ini 14. Jadi berapa? 10, 14, 8, 2. Berapa? Berapa? 2, 6, 10, 14. Jadi berapa? Berapa? Di kulit K hanya ada 2, di kulit L hanya ada 8, di kulit M 18, di kulit N berapa elektronnya semua? 2 tambah 6 tambah 10. 18 tambah ini. Berapa? 32, Pak. 32 ya. Kulit M 32. Di kulit K ada berapa? 64. Dan seterusnya.
Ini sudah saya rekam, sehingga nanti 2 jam setelah selesai, ini rekamannya saya sampaikan ke kamu. Bisa dipelajari kembali. Mau difoto silakan, enggak juga apa-apa. Ini cara menempatkan elektron-elektron dalam kulit-kulitnya. Sehingga saya simpulkan tadi, untuk sebuah atom dengan simbol X, maka jumlah atom di kulit, elektron di kulit K, L, M, N, dan O, Z, maka jumlah elektron K ada berapa tadi? Berapa tadi? 2. Di kulit L ada 8. Di kulit M ada 18. Di kulit N ada 64. Oke. Teng PRI. Dan ngertos. Nah, ini cara menentukan elektron dalam kulit-kulitnya. Ini adalah konfigurasi elektron menurut Bohr. Ini konfigurasi elektron menurut Bohr. Pembagian elektron dalam kulit-kulitnya. Nah, sekarang kita sampai kepada yang ini. Ini. Sekarang pengisian elektron atau konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau. Aufbau itu bukan nama orang, Aufbau itu bahasa Jerman. Nama orang. Artinya bahasa Jerman, dari bahasa Jerman. Artinya kamu cari sendiri. Nah, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit-subkulitnya. Ada S, ada P, ada D. Nah, cara pengisiannya ini berdasarkan panah-panah ini seperti ini. Kita tuliskan dari yang pertama, dari atas ini 1S. Urutannya itu 1S. Dari 1S. 1S. Ini 1S. Kemudian dari sini ini 2S. 2S. Kemudian dari sini 2P, 3S. 2P, 3S. Kemudian dari sini 3P, 4S. 3P, 4S. Kemudian dari sini 3D, 4P, dan 5S. 3D, 4P, dan 5S. Kemudian setelah habis naik lagi ke atas dari sini 4D, 5P, 6S. Kemudian dari sini, mulai dari sini lagi, ke atas lagi. 4F, 5D, 6P, 7S. Terus dari sini lagi naik ke sini. 5F, 6D, dan 7S.
P. Itu cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau. Nah, sekarang kita menempatkan elektron-elektronnya. Tadi elektron-elektron kan ini. Di dalam S itu maksimal 2. Di dalam P maksimal 6. Di dalam D maksimal 10. Di dalam F maksimal 14. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ke sini. Menempatkan elektron-elektronnya di dalam orbital-orbitalnya. Di dalam S, tadi elektronnya 2. Sini 2. Setiap S itu 2 isinya. Setiap S isinya 2. Setiap S itu isinya 2. 2, 2, 2, S-nya habis. Nah, sekarang tinggal yang P. P itu maksimal 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sekarang D. D itu ada 7 orbital. 7 kali 2, 14. Setiap D itu isinya 14. 14, 14, maaf, D10. Salah. D10. D itu kan 5 ruang. D itu 5 ruang. D itu 5 ruang. Ya. D ruangnya 5. Berarti D 10. Setiap D ada 10. Setiap D ada 10. Setiap D ada 10. Setiap D ada 10. Kemudian F. F itu kan ruangnya 7. 7 kali 2, 14. Berarti di dalam F itu ada 14. F ini. 14. Ini kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk menempatkan elektron-elektron atau konfigurasi elektron sesuai dengan aturan Aufbau. Maksudnya bagaimana? Seperti ini maksudnya. Contoh, atom C. Atom C itu nomornya 6. Maka menempatkan 6 elektron ini di dalam subunit-subunitnya dibuat seperti ini. Permisi, maaf Pak. Ya. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Terima kasih. Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang cara mengisikan elektron-elektronnya untuk C dibuat yang seperti ini. Dibuat yang seperti ini. Di dalam S ada 2, di dalam S ada 2 elektron, di dalam P ada 6,
Di dalam S ada 2, di dalam P ada 6, di dalam D ada 10. Mengapa D 10? Karena D itu ruangnya 5. 5 kali 2 itu 10. Setiap ruang mampu ditempati maksimal oleh 2 elektron. C itu elektronnya 6. C elektronnya 6, sehingga sekarang menempatkan elektron di dalam orbital seperti ini untuk C. Maka sekarang ini hanya ada 6 C-nya, 6 elektron. Sehingga 1s 2. Ini ada 2 sih S-nya ini. Setelah 1s adalah 2s. 2s 2 juga, elektronnya 2. Ini, elektronnya 2. Setelah 2s maka 2p. 2p. Namun p bukan 6 di sini. Karena kalau p-nya 6 jadi 10 jumlahnya ini. 2 ditambah 2 ditambah 6 ketemunya 10. Padahal harusnya hanya ada 6 ini. Berarti di P hanya ada supaya 6. Hanya ada 2, Pak. 2. Iya, hanya ada 2. Di sini 2. 2 tambah 2 tambah 2 ketemunya 6. Nah, itu cara menentukan konfigurasi elektron untuk aturan Aufbau. Mengandung subkulit-subkulit ini. S, ada P. Nah, kulitnya berapa untuk atom C? Kulitnya ya 2. Kau tahu 2 kulitnya? Ini artinya kulit pertama ini, 1S. Ini 2S dan 2P. Itu kulit yang kedua. Sehingga jumlah elektron yang berada di kulit terluar dalam atom C ada 4. Ini kulit pertama, ini kulit yang kedua. Kulit pertama 2 elektron, kulit yang kedua 2 tambah 2 sama dengan 4. Sehingga kulit terluar untuk C adalah jumlahnya 4 kulit terluarnya. Elektron terluarnya 4. Saya ulangi lagi. Ini kelihatan. Slide yang baru kelihatan. Ini yang kosong. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini kosong ya. Saya mencoba kita bersama-sama membuat konfigurasi elektron untuk oksigen sekarang. Oksigen itu nomornya 8. Oksigen itu yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kesulitan bernafas. Atau kita juga semuanya membutuhkan oksigen. Kita yang sehat dengan mudah menghirup oksigen, maka wajib kita syukuri. Kesehatan sangat bernilai harganya. Nah, bagi yang tidak sehat, membeli oksigen dan tabungnya sampai berjuta-juta, 5 juta. Alhamdulillah kita masih sehat. Nah, bagaimana cara membuat konfigurasi elektron untuk oksigen dengan nomornya 8? Ya, dimulai dari 1S lagi. 1S, terus 2S, terus 2P. 1S. S isinya adalah elektronnya berapa tadi? S? 2, Pak. 2. 2, Kalau Pak. P? Salah. Ini 2S loh. Ini 2S. Ya.
Setiap S itu isinya 2. 2 ditambah 2, 4. Oksigen hanya memiliki 8. Sudah ada 4, berarti di P harus ada 4. 4. Iya. 2 tambah 2 tambah 4 ketemunya 8. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Ini 1 itu menunjukkan kulit, 2 menunjukkan kulit. Jumlah elektron di kulit yang kedua berapa? Ini 2 ditambah 4, 6. 6. Berarti elektron valensinya adalah 6. Elektron valensi itu elektron yang berada di kulit yang terluar. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit yang terluar. Namanya elektron valensi. Elektron valensi gunanya untuk apa? Elektron valensi itu sangat menentukan sifat-sifat suatu unsur. Apakah unsur itu melepas elektron? Apakah menerima elektron? Sebentar, saya tak menerima yang baru hadir, kasihan. Nah, sekarang misalnya ganti yang lain. Na. Na nomornya 11. Na itu logam natrium. Logam yang berada di garam dapur. Garam dapur adalah senyawa antara natrium dan klorida menghasilkan NaCl. Dimulai dari sama terlihat saya seperti di atas. 1S, 2S, 2P. Setelah 2P apa? Setelah 2P apa? 3S, ya benar. 3S. Nah, sekarang kita tempatkan elektron-elektronnya yang ada di Na. Ini S-nya itu memiliki 2 elektron. S 2 elektron. Kalau P tadi memiliki 4. 6. 6. 6 ya maksimal. Sekarang kita hitung. 2 tambah 2 tambah 6. 10 ya. Padahal yang ada 11. Berarti di S hanya ada 1. 1. Iya. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 1 11. Ini ketemunya sama 11. Nah, itu cara menentukan konfigurasi elektron menurut Aufbau. Nah, sekarang kita hitung kulitnya. Kulit Na ada berapa? Kulit pertama, kulit kedua, kulit yang ketiga. Di kulit yang pertama ada berapa elektron? Berapa elektron? 2. 2. Kulit yang kedua berapa elektron? 2. 8. 8. Di kulit yang ketiga berapa elektron? 1. 1. Ya, berarti elektron valensinya Na ada elektron terluar. 1.
1. 1. Iya. Elektron yang di kulit terluar ini namanya elektron valensi. Elektron yang di kulit terluar namanya elektron valensi. Elektron valensi itu yang menentukan sifat-sifat dari suatu atom. Apakah dia melepas elektron, apakah dia menerima elektron. Nah, besok setelah ini, sifat-sifat atom. Nah, itu cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan atom Bohr dan berdasarkan Aufbau. Nah, coba sekarang kamu buat di sini. Nah, silakan di chat itu. Kamu klik, coba kamu isikan. Dari atom Bohr dulu. Dari atom Bohr. K, L, M. Di K ada berapa, di L ada berapa, di M ada berapa. Silakan diisikan, ditulis. Yuk, silakan ditulis. Yuk, silakan ditulis. Yuk, salah nggak apa-apa. Silakan tulis, salah nggak apa-apa. Silakan tulis, salah nggak apa-apa. Yuk, silakan ditulis, nggak apa-apa. Nggak ada yang berani. Yuk, bareng-bareng. Jika ada berapa? Jika ada berapa? 2. Ya, ya tulis silakan. Angel Indonesia ya. Baik, kalau angel. Di K itu ada 2. Di L ada berapa? 8.
8. Di M ada berapa? Ada 2. 2, ya. 2 tambah 8 tambah 2, ketemunya 12. 12. Itu ya. Sekarang CA coba. CA nomornya 20. Di kulit K, L, M, dan N. Ada berapa coba? Yuk. Di K ada berapa? Di K ada? 2. 2. Di L ada berapa? 8. Di M ada berapa? 8. 8. Di N ada berapa? 2. 2. Kenapa sini nggak 10 saja? Kenapa nggak 10 di M? M kan maksimal 18. Kenapa ini nggak 10 saja? Kulit terakhir maksimal 8, Bang. Ya benar. Di kulit terakhir itu maksimal harus 8. Kalau sini 10, nggak bisa. Nah, kalau sini 10 nggak bisa. Karena kulit terakhir itu maksimal harus 8. Nah, maka untuk 10 dipecah. Dipecah supaya teratur, maka 8 dan 2. Sini 8, maaf, salah. Sini 8, sini 2. Sehingga 10-nya nggak ada. Nah, itu cara membuat untuk yang berdasarkan teori atom Bohr. Nah, sekarang berdasarkan Aufbau. Ini kelihatan ya? Yang kosong kelihatan? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Pak. Ya, bagus. Sekarang yang menurut teori Aufbau. Yang kecil saja, nitrogen. Nitrogen nomornya 7. Berdasarkan Aufbau. Yo. 1 S 2. Terus 2 S 2. Setelah 2 S 2 P. P itu maksimal elektronnya 6. P maksimal elektronnya 6. Padahal di sini hanya ada 7. Sudah ada 2 dan 2. Berarti di P ada berapa? 3. 3. Sudah ada 2 dan 2 sih. Ini 2 tambah 2 kan 4. 4 supaya 7 kurang 3. Di sini hanya ada 3. Itu cara menentukannya. Elektron terluarnya ada berapa? Ini kulit pertama, ini kulit yang kedua. Ada 5. Ya, elektron valensinya 5. Ya, sekarang yang kecil saja. 8 sudah, 9. F. F nomornya 9. Jangan diorek-orek dulu.
F9. Berarti 1 S 2 S 2 P 5. 5. Iya. 2P5. 2P5. Elektron di kulit terluar. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. 7. Berarti elektron valensinya 7. Ya, bagus. Gampang ya? Ya. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pekerjaannya ada di classroom kamu. Silakan kamu cari jawabannya. Yang seperti saya sampaikan tadi ini. Isinya konfigurasi elektron dan elektron yang terluar. Masih ada 10 menit, silakan barangkali ada yang tanya. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Tugas yang Bapak bagikan di classroom itu sama seperti minggu kemarin. Oh, sama. Sama, Pak. Berarti ini Ya, yang Kak, saya sama, sampaikan, Kak. yang saya sampaikan ini juga sama kemarin ya? Belum? Oh ya udah, nanti saya ganti. Apa nggak usah, nggak apa-apa lah, dah yang penting kamu bisa ini. Nanti saya ganti yang konfigurasi elektron. Tidak ada yang bertanya? Oke. Yang